laki-laki. Makanya pada saat dia itu hamil, disambut oleh Allah Ta'ala, gayamu yang seperti ini ditaruhlah di anak laki-laki yang dimana kamu punya prinsip bahwa suamimu itu di bawahmu. Petugas menggelandang 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 orang tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini ada kasus yang sangat menggemparkan Pak Ustadz, di mana terjadi penggerebekan. Ada laki-laki yang melakukan pesta seks terhadap sesama jenis, gay. Berapa banyak? Yang ketangkep tuh 56. 5 yang ketangkep. Emang ada nggak ketangkep? Nah, jadi sebenarnya si penyelenggara ini itu Oh ada panitia, gitu. ada panitia yang untuk mengadakan acara pesta seks laki-laki itu sesama jenis itu. Jadi yang diundang itu sebenarnya tidak banyak Pak Ustadz, hanya 20. Tapi ternyata dia datang bawa teman-temannya gitu. Sehingga banyaklah itu. Karena gratis kali ya? Iya, dan itu menyewa satu kamar hotel seperti itu Pak Ustadz. Wah, luar biasa kasus itu. Nah, kasus pesta seks sesama jenis atau gay ini kita laknat atau harus kita kasih solusi bagaimana pencegahannya? Itu gimana sebenarnya Pak Ustadz kita? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang yang melaknat mereka itu sebenarnya hanya Allah aja. Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi kita sebagai manusia itu kan ujian aja. Bagaimana kita mau melihat istilahnya. Jadi bagi orang-orang yang gay ini sebenarnya ada persoalan kejiwaan. Nah, orang gay ini ada beberapa yang orang gay itu sebenarnya dia nggak ingin dia seperti itu. Dia nggak ingin. Ada beberapa ya, tidak semua ya. Dia tidak ingin seperti itu. Tetapi karena memang ini sudah terlanjur, jiwanya itu seperti ada perempuannya. Ada kalau melihat laki-laki itu ada deknya di sini, dek. Di titik itulah dia akan terus seneng melihat laki-laki. Nah, bagi yang gay sebenarnya saya akan menceritakan ini ada beberapa hal kenapa orang itu bisa terjadi gay. Satu, karena dia itu mencoba-coba seperti gayanya wanita. Dia mencoba-coba aja, iseng karena lingkungannya ya para blendong itu tadi ya, sehingga dia mencoba untuk seneng dengan seperti itu. Makanya kalau kita itu ingin dekat kepada Allah Ta'ala, dekatlah diri kita kepada orang-orang yang soleh. Makanya kalau dia dekat dengan para belencong ini seperti ini, ya dia akan ngikutin pokoknya seperti itu. Kalau orang udah jiwanya terpengaruh dengan gay gitu Ustaz, terus bermain berkumpul dengan orang-orang soleh, apakah jaminan untuk memagari nafsunya Ustaz? Belum tentu sebenarnya. Belum tentu. Jadi gini, insya Allah yang selama ini saya amati dan saya pelajari dan alhamdulillah saya coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagi sedulur yang memang sudah agak begitu banyak yang memang seperti itu, alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala kenormalan. Alhamdulillah. Ya, makanya di sini saya mau bercerita
bagi orang-orang yang dia masih ada jiwa normalnya, walaupun dia keinginan lah, normal, keinginan menjadi orang normal. Saya akan memberikan gambaran, tapi di sini benar-benar keilmuan ya. Satu, dia mencoba mencontoh orang-orang yang seperti itu. Kemudian lihat orang ganteng itu mulai senang megang-megang begini, ngerangkul-ngerangkul. Ngerangkulnya dia ada hasrat. Pada saat dia itu ada hasrat, disitulah sebenarnya setan, kemudian dajjal dan jin itu sebenarnya sudah masuk. Insya Allah itu seperti itu. Kalau ada hasrat, nanti dia akan ketemu orang itu, mulai ada hasrat lagi. Nah, ini menumpuk nafsu itu. Sehingga hasrat itu hanya masuk, jin itu hanya masuk, dajjal itu hanya masuk, setan itu hanya masuk. Titiknya adalah pada saat mata, pendengaran, pikiran itu ketemu dengan si laki-laki itu. Masuk saja, sehingga dia hanya senang pada saat itu dengan laki-laki itu. Nah, kalau sudah dengan laki-laki itu, kemudian gagal ini ya dia lihat laki-laki lain sama, karena sudah ada dajjal di dalam pikirannya, sudah ada dajjal dalam jantung, hati, dan juga di organ kelakiannya. Itu sudah dikuasai. Dan ini sulit, walaupun dia itu dekat dengan orang soleh, dia akan sulit karena di sini ada makhluk Allah Ta'ala. Seperti kalau umpamanya, kalau dia kesurupan ngamuk, sulit dikerjain. Nah, di sini saya bilang ini sulit. Jadi kayaknya di dunia ini belum ada, di dunia ya, dengan tipe-tipe begitu, kalau nggak kembali ke jalan Allah itu belum ada yang menemukan. Itu orang barat kayak mau disisipi, pakai chip di otaknya, nggak bisa. Ini kejiwaan. Satu itu ya. Yang kedua adalah yang pertama tadi saya anggap itu juga lingkungan. Bisa mempengaruhi, Pak. Bisa memengaruhi. Kalau lingkungannya artis kan seperti itu, seperti itu. Bukan menular karena dia menginginkan dia itu seperti itu. Jadi kan kelihatannya lucu, kemudian dia niru-niru. Akhirnya ya dia ada jiwa seperti itu. Ada jiwa seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, ini dari genetik. Genetik ini insya Allah diturunkan bisa dari ibunya, bisa juga dari ayahnya. Genetik itu maksudnya genetik sejenis itu atau ya selama ini kan dokter nggak pernah nemuin kenapa ada LGBT kok bisa muncul dan terlahir. Kan nggak pernah ketemu dia. Berhubungan dengan genetik mana, kromosomnya gimana, normal-normal aja. Tahunya setelah jadi. Nah, makanya di sini saya cerita, kenapa di negara barat banyak sekali gay. Nih, insya Allah awalnya, insya Allah ya, karena ini penelitian yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Insya Allah itu begini nih. Jadi dulu, sebelum anak laki-laki ini ada dalam kandungan atau lahir, si ibu biasanya satu, merasa lebih kuat daripada suami. Dalam hal apa nih? Punya uang lebih banyak, dominan, kemudian merendahkan suaminya. Laki. Jadi direndahkan berarti sepertinya imam itu, laki-laki itu adalah seperti perempuan dan dia seperti laki-laki. Makanya pada saat dia itu hamil, disambut oleh Allah Ta'ala, gayamu yang seperti ini ditaruhlah di anak laki-laki yang dimana kamu punya prinsip bahwa suamimu itu di bawahmu. Sehingga si anaknya ini tumbuh dengan seperti ada perasaan perempuan dia. Kalau anaknya lahir laki, jadi dominan perempuan jiwanya. Ya, dia sebenarnya kalau saya bukan jiwa sebenarnya ya. Kalau saya sebenarnya ini sebenarnya aslinya laki. Tetapi oleh Allah Ta'ala diizinkanlah makhluk itu masuk ke dalam si bayi ini, kemudian mempengaruhi sistem kinerja organ di tubuhnya. Berarti penyelesaiannya adalah bagaimana makhluk ini keluar. Ya, jadi ini seperti orang kesurupan sebenarnya. Tapi jiwanya yang terganggu itu, Pak Ustadz ya? Ya, sama seperti kalau mamanya saya nangani orang skizofrenia, itu kan sebenarnya otaknya dihack oleh makhluk.
Sehingga di sini ada yang bunuh anakmu, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Ada yang bakar rumah, bakar rumah. Ada yang bunuh suamimu, ada yang bunuh istrimu, ada yang pukuli ibumu, pukuli ayahmu, bakar rumahmu, bunuh diri, ada mobil tabrak, itu banyak sekali kasus, ya. Nah, itu sebenarnya otaknya dihack. Kenapa makhluk itu bisa ngehack? Itu sebenarnya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Karena orang tersebut cara berpikirnya sudah melampaui batas. Orang tuanya nih. Orang yang dihack otaknya. Ini belum yang LGBT nih, belum yang gay nih. Belum. Jadi itu hingga saya mencoba untuk membantu mendoakan kepada Allah Ta'ala agar makhluk ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dulu orangnya salah begini, ya Allah ampuni, salah begini, ya Allah ampuni, salah begini, ya Allah ampuni, dan dia mau berubah, ya Allah, dia mau berubah, ya Allah, dia mau berubah, aku mohon kabulkan, amin. Selesai habis itu biasanya bulan depan saya tanyain, gimana Ibu, gimana Bapak, gimana Mas, gimana Mbak. Banyak yang alhamdulillah sudah hilang suaranya, Ustadz, alhamdulillah. Itu dengan catatan si penderitanya itu memang mau bertekad sembuh. Benar. Nah, itu kuncinya seperti itu. Makanya harus mau bertekad sembuh. Nah, kalau unsur gay ini dia sudah merasa happy, merasa senang gitu, merasa gurih dengan melakukan itu, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi walaupun dia pernah merasakan gurihnya itu, tapi dia tetap akan bertobat kepada Allah Ta'ala, ya saya akan bantu. Tapi jangan diulang ya, gitu kalau saya. Nah, biasanya seperti itu. Insya Allah kalau memang orang-orang gay ini paham, dan doanya juga jelas, yang dimohonkan ampunan apa? Bisa aja ibunya, kalau kasus ini dari ibunya. Kalau kasus dari ayahnya bisa. Loh, kok bisa gimana? Ayahnya takut sekali sama istrinya. Lemah. Seperti itu, lemah dia. Jadi takut sekali. Nah, di titik ini Allah hanya melihat ini suami nggak bisa jadi imam. Akhirnya diberikanlah, Allah diizinkan dia punya anak laki-laki ya kayak cewek. Fisiknya laki-laki, badannya gede kayak kamu tuh, tapi perilakunya kayak wanita. Perilakunya sebagian kayak wanita seperti itu. Ada Ustaz, badannya gede, di rumah itu dominan, nih laki nih, tapi kalau di luar kayak perempuan. Nah ya itu. Gitu. Bisa. Di rumah dominan, istrinya kalah. Dominan itu karena apa? Karena dia menyembunyikan aslinya yang memang perempuan. Jangan istrinya nggak tahu ya. Bisa, karena dia kan nggak ingin ketahuan dia. Mana ada pencuri itu ngaku di depan kantor polisi, Pak saya pencuri, kan enggak ya, garang juga lah. Kan itu ya. Makanya disembunyikan itu. Iya, seperti itu. Nah, di titik itu dia hanya menyembunyikan sifat aslinya. Nah, dia kalau di rumah ya pusing dia pasti. Karena dia nggak jujur dia, nggak jujur, pusing. Bisa aja muring-muring di rumah, sering muring-muring sama istri nggak? Hal lain. Kamu sering muring-muring sama istri nggak? Sering. Nah, karena kalau itu tadi di rumah itu pusing. Kalau di luar nggak. Happy. Kalau orang-orang yang gay itu apa mereka tahu kalau itu memang bukan dirinya itu, Pak Ustadz ya? Nah, itu kan orang yang mulai sadar. Iya. Tapi kalau dia sudah bilang gurih itu kan nggak ngerti. Mencari kepuasan di situ kan nggak bisa di ini. Tapi kalau memang dia paham hari ini, mudah-mudahan kalau orang-orang yang memang diberi daya oleh Allah Ta'ala, inilah salah satunya. Doakan orang tua yang mana nih? Ya ibu, ya ayah yang menurunkan karakter dia yang seperti itu dari mana? Dilihat aja nanti. Oh iya ya, ibuku sering tidak menghormati ayahku. Nah, berarti di ibunya. Artinya si anak ini mendoakan. Nah, mendoakan ibunya. Bisa mau dilihat, kayaknya ayahku memang kayaknya penakut sekali sama ibuku. Di ini nggak mau, ini nurut-nurut kayak bukan laki-laki. Nah, didoakan ayahnya. Kalau memang dulu ayahnya itu tidak seperti imam pada umumnya, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Jadikan ayahku soleh, jadikan ayahku soleh. Kalau itu dari ibunya yang sering rendahin suaminya, ya seperti itu. Atau ada lagi. Jadi, ibunya tahu dia kepingin punya anak perempuan, kemudian hamil,
kemudian dia itu tahu anak laki-laki, dia di luar ngomongnya begini, aku tuh pengennya sebenarnya anak perempuan, nggak pengen anak laki-laki. Itu ngomong dalam kandungan, nah itu sumpah namanya. Bisa juga itu. Bisa, dan beberapa kali saya nangani ya seperti itu salah satunya. Jadi Jiwanya perempuan. akhirnya dititipkanlah oleh Allah Ta'ala jiwa di luar laki-laki, yaitu perempuan yang dominan, karena ibunya ngomong, sebenarnya saya nggak ingin anak laki-laki, saya inginnya perempuan. Padahal dia sudah tahu dia laki-laki. Jadilah anak laki-laki yang jiwanya perempuan, seperti itu. Jadi dia pengen anak perempuan, sudah lahir pun dipakein rok kecil-kecil, lucu. Dia bilang lucu, tapi apa yang dikerjakan si ibu ini menjadikan kesalahan di dalam syariat agama Islam, sehingga itu tetap menjadikan dosa di hadapan Allah Ta'ala, dan si anaknya ini nanti ya seperti itu. Makanya ini harus kita pisah istilahnya. Kalau istilahnya ini benang ruwet, harus pelan-pelan kita udari, kita kita benahi, bukan dibenahi, kita cari solusinya dari yang ruwet. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran. Dan dalam berdoa tidak bisa sekali dua kali. Harus serius, iman itu harus kuat. Dredeg yang jika melihat laki-laki itu deg-deg, saya bilang itu dajjal. Dajjal yang mengajak untuk senang dengan laki-laki itu dengan deg-deg. Nah, merasa orang normal dikira dia jatuh cinta. Padahal dia tuh diajak aja sama dajjal yang ada di dadanya. Insya Allah seperti itu. Karena sudah banyak juga yang diizinkan oleh Allah Ta'ala normal, maka saya bisa cerita. Memang kita tidak usah melaknat, tapi cari jalan keluar. Ya, mudah-mudahan ini manfaat bagi sedulur yang lain. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita terhindar dari kasus-kasus seperti yang tadi kita bicarakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.